105,2 Serambi FM. Saudara Lun masih di talk show KBS Samara ya, dengan tema kita hari ini peran keluarga dalam melindungi ibu menyusui, memperingati Pekan Menyusui Dunia yang ternyata jatuh di tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus tadi ya. Dan masih bersama Dr. Rizka Aditya SPOG selaku Kadif Advokasi Komunitas Aceh Menyusui, dan juga ada Kak Hanum Vine Meiliza, konselor menyusui Komunitas Aceh Menyusui. Dan untuk Anda, Saudara Lun bisa menyimak talk show ini di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, like juga dan juga follow sosial media kita lainnya di Serambi Group, dan juga bisa mendengarkan melalui live.serambifm.com ya. Dan kita lanjut untuk membahas, karena ini merupakan pembahasan yang menarik, karena menyusui atau mendukung ibu yang menyusui itu merupakan hal yang jarang sekali dibahas ya, bukan sesuatu yang bisa dibahas di khalayak umum gitu, tapi ternyata di Aceh ada komunitasnya, dan sudah ada yang mewakili ya, dua-duanya ini dari komunitas Aceh Menyusui ya, yang sudah hadir di Serambi FM untuk hari ini. Dan kita kembali ke Kak Hanum lagi. Ini kita mau tahu kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas ini itu apa aja? Apakah pertemuannya rutin setiap hari atau mungkin seminggu sekali, seperti apa Kak? Oke, Komunitas Aceh Menyusui ini kebetulan terbentuk pada masa pandemi ya, di April 2020 ya. Jadi kegiatan kita memang lebih banyak yang online ya Kak Aditya. Jadi kita bikin webinar, kita juga pernah bikin kemarin itu istilahnya bukan pelatihan ya, tapi kelas kelas edukasi menyusui ya, itu via Zoom, kemudian ada webinar, ada apa lagi ya? Itu juga terima layanan konseling. Iya, terima layanan konseling. Jadi ada ibu-ibu muda mungkin kesulitan menyusui, kemudian perlu bantuan dari kita bisa bantuan online, bahkan atau bila dibutuhkan sekali kita bisa juga offline, tapi dengan syarat-syaratnya. Iya, dengan protokol kesehatan. Ya. Oke, baik. Kita juga punya sekretariat di Klinik Harapan Bunda Sentra Medika, itu pusat layanan konseling komunitas Aceh Menyusui. Nanti bisa buat janji dulu melalui admin kita Alia. Boleh lihat di Instagramnya @acehmenyusui. Oke, baik. Jadi bisa dilihat-lihat dulu di Instagramnya, baru nanti kalau misalnya tertarik bisa langsung mendatangi kakak-kakak ini ya. Ya. Dan kalau bisa jangan ada masalah baru ketemu kita ya, Kak ya. Iya. Kalau konseling online kita bisa terima yang dari seluruh Aceh, yang penting ada medianya seperti WhatsApp video, kemudian pokoknya ada internetnya boleh. Gitu. Oke, ini tadi ada statement menarik dari Kak Hanum bahwa jangan datang ke kita itu waktu ada masalah. Jadi baiknya kapan mereka datangnya ini Kak? Iya, jadi ada yang tadi saya pernah sebutkan sebelumnya mungkin ya, tentang 7 kontak laktasi. Nah, itu ada 3 kali saat hamil, kemudian saat melahirkan, dan 3 kali setelah melahirkan. Jadi memang dari masa hamil itu kita sudah mulai mempersiapkan nih. Karena perlu diketahui ASI itu mulai diproduksi di usia kehamilan 16 minggu, 4 bulan. Nah, jadi kan ada tuh ibu-ibu yang merasa, oh ASI saya kok kayaknya bocor ya gitu. Nah, kalau misalnya nggak tahu ilmunya, nanti diapain tuh ASInya kan? Ya nggak perlu diapa-apain ya, karena memang bayinya belum ada, yang ngapain dikeluarin kan gitu. Kemudian kita menganggap bahwa ketika ilmu itu dipersiapkan sebelum bayinya lahir, itu akan sangat membantu ibu untuk bisa berhasil menyusui. Istilahnya kita belajar dulu sebelum ujian. Ujiannya itu adalah nanti ketika bayinya lahir gitu. Jadi 3 kali pada masa kehamilan, kurang lebih di 20-30 minggu tuh boleh. Kemudian pada saat melahirkan, hari pertama di rumah sakit misalnya, dan kemudian boleh ditambah 3 kali setelah melahirkan. Nah, itu waktunya biasanya di sekitar 1 bulan kita bisa nimbang bayinya dalam 1 bulan ini naik berapa kilo ya, bayinya berapa gram gitu. Nah, kemudian kita evaluasi proses menyusuinya, kemudian di 3 bulan dan pada saat MPASI di 6 bulan. Oke, baik. Dan kita beralih ke Dr. Rizka lagi nih. Kira-kira ilmu awal yang harus diketahui oleh mungkin pasangan muda atau yang belum menikah memikirkan hal itu juga nggak masalah kayaknya ya untuk mempersiapkan kayaknya ya. Ini jadi ilmu-ilmu awal yang harus diketahui itu seperti apa untuk menyusui sendiri? Yang pertama basic dulu, bahwa ASI itu adalah makanan terbaik untuk bayi kita.
mengalahkan semuanya ya. Bahkan kalau kita kaya raya bisa beli susu formula, bahkan bisa beli perusahaannya sekalipun tidak bisa mengalahkan ASI, kebaikan ya? dan manfaat dari ASI. Itu dulu kita camkan. Kalau kita sudah tahu bahwa ASI ini adalah yang paling bermanfaat, paling bagus, kita akan berupaya sebagaimana mungkin untuk memberikan ASI kepada anak-anak kita nanti. Nah, itu dulu yang paling penting. Dan kemudian kita harus meyakini orang sekitar kita, terutama yang pertama suami. Ya, suami. Ada statement, saya menarik sekali, ada statement mengatakan bahwa menyusui itu adalah haknya perempuan, bukan kewajiban. Kalau hak itu kan sesuatu yang kita senangi untuk kita dapatkan. Kalau misal kewajiban itu sesuatu yang dituntut untuk kita memberikan. Nah, sedangkan ASI itu, memberi ASI, mengasihi itu adalah haknya wanita. Jadi kita itu harus disediakan tempat, harus disediakan waktu, kelonggaran, kenyamanan untuk bisa menyusui anak kita. Seperti itu. Jadi basic yang seperti itu dulu yang kita tanamkan dalam diri kita, suami kita, lingkungan kita, orang tua kita. Tidak ada yang lebih baik selain ASI. Ya, dari segi apapun, resiko alergi ya, resiko, kalau sekarang kan banyak tuh kabarnya bayinya alergi nih segala macam, ASI itu tidak membuat alergi. Justru susu formula itu yang resiko alergi, karena bukan dari manusia kan, diambilnya dari susu sapi atau kambing atau yang lain sebagainya. Kemudian ilmu berikutnya adalah bagaimana kita belajar memberikan ASI yang baik. Nah, kayak kata Meli ya, menyusui itu atau mengasihi itu tidak hanya memiliki payudara, kemudian udah keluar ASInya terus suka kasih, enggak. Justru perlekatan yang baik itu bagaimana, kemudian bagaimana merawat puting ya. Puting tuh ada tuh yang sampai menggosok pakai sabun tertentu, sebenarnya nggak perlu. Puting itu cuma dijaga saja supaya lembab, udah itu aja. Nggak usah digosok-gosok dengan sabun, justru itu akan membuat dia cracker atau pecah karena kering. Nah, jadi itu perawatan-perawatan seperti itu yang nanti mungkin harus dipelajari ketika sudah mulai hamil. Pokoknya kalau kayak Iska gitu ya, persiapan menjadi ibu, persiapan menjadi darah baru, yang paling penting meyakini diri bahwa ASI itu adalah makanan terbaik dan itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun, itu dulu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari kasus-kasus sekarang ini mungkin yang Dokter Iska tahu, hambatan-hambatan ibu menyusui ini apa aja sih? Jadi memang lingkungan itu sebagai salah satu faktor suksesnya seorang ibu menyusui. Pernah nggak? Saya jadi pernah di-share ya berita tentang seorang ibu di suatu tempat melahirkan anak kembar, kembar cewek dan cowok. Kemudian menyusui keduanya dia susui. Akhirnya kata orang sekitarnya, orang terdekatnya, orang tuanya atau suaminya gitu ya, mengatakan bahwa gak akan bisa ibu itu menyusui 2 anak kembar, gak cukup ASInya. Jadi pilih salah satu. Akhirnya dipilihlah memberi ASI kepada yang cowok, yang cewek nggak dapat ASI, yang cewek dikasih susu formula. Yang cowok alhamdulillah berkembang sehat, anaknya kuat, bagus, tidak gampang sakit. Kemudian yang cewek memang ketimpang sekali dari diberikan fotonya. Apa yang terjadi di sini? Missnya adalah bahwa Allah menciptakan payudara, menciptakan ASI itu sesuai kebutuhan. Kalau kita lahirnya kembar 7 sekalipun cukup ASI itu. Karena beda ASI yang diproduksi oleh ibu yang lahir anak kembar 7 sama ibu yang cuma punya 1 anak itu beda tentunya. Kok nggak sampai bengkak-bengkak? ASI itu nggak perlu bengkak-bengkak dulu baru dikatakan cukup untuk anaknya. Tapi anaknya itu tumbuh, berat badannya bertambah, air pipisnya cukup, itu sudah membuktikan bahwa ASI-nya cukup. Jadi yang diciptakan ASI itu adalah ASI dari seorang ibu untuk anaknya diciptakan sesuai kebutuhan. Jadi kita nggak boleh, satu lagi kita juga ya Mel, kita juga sangat-sangat tidak mengharapkan ibu-ibu itu memfoto ASI perahnya yang di kulkas sampai bejibun gitu ya, sehingga membuat minder ibu lain merasa ASI tidak cukup. Padahal ASI kita cukup untuk bayi kita, ASIku untuk bayiku cukup. Nah seperti itu. Jadi sangat disayangkan kalau ada kejadian seperti tadi itu, melahirkan bayi kembar, 1 dapat ASI, 1 enggak. Padahal kalau diasikan dua-duanya akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kalau diasikan cuma 1 hormonnya atau sinyal yang dikirim ke otak untuk memproduksi hormon, untuk merangsang terbentuknya ASI itu juga sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Kalau cuma 1 anak yang ngisap ya cuma untuk 1 anak. Kalau 2 anak yang ngisap akan dikeluarkan untuk 2 anak. Seperti itu. Jadi kalau bisa ya lingkungan kita, orang sekitar kita, netizen ini kan
memberikan support yang positif untuk ibu yang menyusui. Jadi kan kita sering lihat tuh anak bayi, bayinya kuning nih, kurang nih asinya. Padahal kuningnya pun dia nggak punya ilmunya. Yang disebut kuning fisiologis bagaimana, yang disebut kuning yang berbahaya itu bagaimana, dia juga nggak punya ilmunya, tapi suka asbun gitu kan? Iya. Karena tidak adanya pengetahuan itu tadi. Atau misal bayinya nggak montok nih, ini pasti asinya nggak bagus, asinya tuh encer. Nah, padahal bayi sehat itu bukan karena montok berdagok-dagok, bukan, tapi berat badannya itu naik sesuai sama tabelnya yang ada diberikan di buku panduan, kan ada tabel kenaikan berat badan. Asal sudah sesuai sama tabel itu sudah cukup, nggak usah yang harus montok-montok gimana gitu, enggak ya. Oke, baik. Jadi intinya Syedaralun, untuk informasinya Anda harus datang kepada ahlinya ya, seperti pada konselor ASI-nya langsung gitu ya. Hubungi kita konselor menyusui, Aceh menyusui. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dukungan dari orang-orang sekitar ini seperti apa sebenarnya, Hanum? Sebenarnya kalau dukungan itu jangan harap kayak cheerleaders bawa pom-pom. Ayo bisa menyusui. Enggak seperti itu gitu. Saya kasih contoh. Apa yang bisa dilakukan oleh ayah untuk mendukung menyusui? Yang pertama, ada aja ketika istri itu butuh bantuan. Pak, mama lagi nenek nih haus banget, Pak, ambilin minum dong. Tolong ambilin minum. Pak, pengen bakso di ujung jalan, beliin bakso. Atau yang paling ekstrim, kelihatan yang gemar makan bakso. Atau yang paling ekstrim mungkin, Pak, tadi mama lihat ada PO tas di Shopee. Ya, karena sebenarnya yang menyenangkan ibu menyusui itu sudah membuat dukungan sebenarnya ya, itu suami. Kemudian kalau yang punya anaknya yang kedua, ketiga gitu, ayah bisa membantu untuk gantiin popok bayinya, sementara mungkin ibu lagi ngurusin anak pertamanya gitu. Atau misalnya ya kalau orang tua ya, kalau sekarang ini ya, saya bukan menyalahkan orang tua, mohon maaf, saya bukan itu. Tapi mungkin menahan diri untuk tidak berkomentar, ya. Karena saking sayangnya orang tua kita terhadap cucu mereka, ya. Kadang komentar-komentar itu bisa sedikit menyakiti karena tidak ada pengetahuan itu tadi. Makanya di beberapa bulan kemarin kita itu bikin selami sesi online dengan AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, dalam rangka KAM untuk menjadi AIMI. Kita itu bikin kelas, kita ajak orang-orang di sekitar mereka. Jadi yang ikut bukan cuma ibunya, suaminya ikut, neneknya ikut, pembantu rumah tangganya ikut, itu boleh. Jadi supaya sama-sama punya pengetahuan gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya nih nanti ada yang kayak seperti Dokter Adit bilang, memeriksakan kehamilan nih, mau melahirkan misalnya ya, Adit ya, boleh bawa nenek ya. Nah, nanti sambil di situ sambil kita selipkan sedikit-sedikit informasi menyusui. Oke, baik. Nah, kalau sebagai ibu yang sudah pernah menyusui dan sedang menyusui juga, kalau misalnya melihat fasilitas umum yang ada di kita ini seperti apa? Sudahkah mendukung ibu menyusui? Nah, ini ya, ini gimana juga ini pernah kita angkat ya, Mel, ya, di KAM. Kita pernah jumpa sama Wali Kota Banda Aceh, Bapak Aminullah. Tahun lalu ya? Tahun lalu, bertepatan dengan peringatan WBW juga. Dan kita sangat mengharapkan Aceh ini bisa menjadi salah satu kota yang ramah terhadap ibu menyusui. Jadi kota ramah ibu dan anak ya, Mel ya. Menyediakan tempat-tempat untuk atau ruangan khusus menyusui di kantor-kantor, karena kan ibu mungkin susah pulang ke rumah untuk memberi ASI, tapi bisa memerah ASInya di jam-jam tertentu untuk digojekin atau dikirimkan ke rumah, biar anaknya di rumah tetap mendapat ASI sampai tuntas 6 bulan ASI eksklusif, kemudian dilanjutkan dengan ASI plus MPASI gitu. Jadi dan sambutannya luar biasa dari Bapak Wali Kota waktu itu. Beberapa bangunan ya, beberapa kantor mungkin sudah menyediakan ruang khusus laktasi untuk ibu bisa ada tempat khusus memerah. Kan nggak mungkin di kantor rame-rame kemudian kita walaupun jilbabnya besar kan masukin alat pompa kan karena kurang nyaman ya. Terus juga menyediakan tempat penyimpanan kalau perlu ya, freezer gitu. Jadi kita sangat mengharapkan hal seperti itu, karena seperti tadi menyusui itu hak wanita, nggak boleh kita rampas haknya gitu kan. Dan bayi itu mendapatkan ASI juga haknya gitu, hak mutlaknya. Kalau kita ingin Aceh, PR kita salah satunya adalah Aceh ini masih salah satu provinsi yang paling tinggi angka stunting. Sebenarnya obat dari stunting itu adalah yang paling mudah memberikan ASI.
Jadi 1000 hari pertama itu dari awal kehamilan sampai 2 tahun, dengan kita berikan ASI eksklusif itu salah satu usaha untuk menurunkan angka stunting di Aceh. Jadi kalau pemerintah membuat polisi ataupun membuat aturan yang bisa mendukung ibu untuk menyusui, nah itu salah satu langkah objektif ya untuk bisa memberantas stunting di Aceh, gitu menurut saya, menurut kita. Ya. Sebagai tambahan saya pikir begini ya Kak Adit ya dan Kak Iska, kita ini adalah daerah syariat Islam ya. Kita menjunjung tinggi keislaman dalam segala aspek di sini. Tentunya menyusui ini pasti ada juga dalam Al-Qur'an kan ya, Al-Baqarah 233. Jadi marilah sama-sama kita menerapkan Islam secara kafah, bukan cuman hanya pada kehidupan yang nampak-nampak aja kita ya maksudnya, tapi juga dalam hal menyusui. Jadi menyusui ini ada dalam Al-Qur'an. Nah, kita sebagai daerah yang syariat Islam yang mari kita dukung juga gitu. Makanya kalau tema tahun ini Pekan Menyusui Dunia tahun ini tuh dukungan menyusui tanggung jawab bersama, termasuk di dalamnya adalah dukungan pemerintah. Contohnya bisa dengan memberikan cuti, boleh ya Kak Adit ya, cuti ibu menyusui misalnya, cuti nifas, cuti melahirkan, atau apa tadi tuh kayak ruang menyusui di kantor-kantor gitu. Memberi kesempatan ibu untuk memerah ASI, mengirim ke rumah di jam-jam ASI itu kan bengkak ya kalau kita nggak keluarkan, apalagi kalau 6 bulan pertama ya Mam. Jadi diizinkan sebentar sekitar 15 menit atau 20 menit untuk pompa ASI. Gak lama kok memang pompa ASI itu, malah memang gak disarankan lama-lama ya, 15 menit cukup ya. Dan gak akan mengganggu pekerjaan, insya Allah gak akan mengganggu pekerjaan. Malah ibu-ibu menyusui yang diberikan kesempatan untuk bisa menyusui atau memberikan ASI perah buat bayinya, itu akan lebih sering untuk tidak bolos. Presentasinya mereka lebih produktif di kantor karena anak mereka juga jarang sakit karena diberikan ASI. Dan itu kan akan memberikan efek baik untuk ke perusahaan ataupun ke kantornya. Dan ini juga sesuai sama lingkungan pandemi sekarang ya. ASI itu merupakan salah satu obat atau imunitas untuk bayi. Jadi supaya terlindung dari salah satu itu infeksi virus, apalagi daerah sedang pandemi sekarang kan ya. Oke, baik. Dan Saudara Alun, kami masih akan kembali tentunya untuk membahas peran keluarga dalam melindungi ibu menyusui, memperingati Pekan Menyusui Dunia. Dan Anda bisa menyimak talk show ini di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh dan juga live.serambifm.com. 90,2 Serambi FM, Saudara Alun masih di talk show KBS Samara. Keluarga Bahagia Sakinah Mawaddah yang merupakan program kerjasama Sahabat Wanita dan Anak serta Radio Serambi FM. Dan kali ini kita sudah hadir dari komunitas Ibu Menyusui ya, yang akan membahas mengenai peran keluarga dalam melindungi ibu menyusui yang juga merupakan memperingati Pekan Menyusui Dunia. Sudah ada Dr. Rizka dan juga Kak Hanum di studio untuk Anda juga bisa mendengarkan talk show ini di live.serambifm.com. Dan untuk berinteraksi bisa langsung telepon 0651 637172 atau 0811 68 9020 atau WhatsApp di 0811 68 9020 ya. Karena juga sudah 1 jam gak terasa kita berbincang mengenai tema kali ini ya. Jadi kita akan langsung saja ke statement terakhir dari Dr. Rizka dan juga Kak Hanum. Mungkin dari Kak Hanum dulu. Statement terakhir, aduh. Saya kalau ngomongin menyusui nggak bisa terakhir. Iya, karena panjang juga. Iya, tadi panjang juga karena semakin kita mengetahui tentang menyusui, semakin kita akan pengen tahu lebih banyak lagi. Ya, karena ternyata menyusui ini adalah betul-betul mukjizat Allah yang tidak ada gantinya di dunia, karena ASI itu tidak tergantikan. Saudara Lon, pesan saya ya, walaupun mungkin terasa membicarakan menyusui itu adalah tabu ya, urusannya karena berhubungan dengan perempuan ya, tapi ternyata perlu diketahui menyusui itu adalah tanggung jawab bersama, bahwa setiap dari kita mengambil peran untuk mendukung ibu menyusui bagaimanapun caranya. Gunakanlah sumber daya yang kita miliki, apakah itu waktu, tenaga, pikiran, uang, harta, benda dan segalanya untuk bisa membantu menyusui. Membantu menyusui siapa saja, apakah diri sendiri, apakah istri, adik, kakak, dan siapa saja di dekat kita. Ya, karena yakinlah bahwa membantu menyusui itu adalah salah satu jalan dakwah dan jalan jihad kita demi mengharap ridha dan pahala dari Allah. Itu aja. Oke, baik, dari Dr. Rizka. Ya, terima kasih. Jadi untuk
semua pendengar Serambi FM, Syadaralun, marilah kita menjadi komunitas, mencari lingkungan sosial yang positif terhadap ibu menyusui. Baik itu perkataan kita, baik itu perbuatan kita, baik itu sikap kita, ya, semuanya berilah nilai positif yang bisa membantu menyemangati seorang ibu untuk terus melanjutkan kegiatan menyusuinya hingga terpenuhi hak si anak disusui selama 2 tahun sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut, ya. Jadi bila kita memberikan sesuatu yang positif, insya Allah feedbacknya akan positif juga untuk kita kelak ke depan. Jadi yuk, mari kita sama-sama membangun lingkungan keluarga yang mendukung program menyusui, yang mendukung seorang ibu untuk menyusui anaknya. Oke, baik. Semoga kedepannya banyak dukungan untuk ibu-ibu menyusui di Aceh Amin, terutama. ya. Amin. Iya, dan baik. Demikian Syadaralun untuk talk show kita kali ini mengenai peran keluarga dalam melindungi ibu menyusui, memperingati Pekan Menyusui Dunia. Terima kasih untuk Dr. Rizka Aditya SPOG ini selaku Kadif Advokasi Komunitas Aceh Menyusui yang sudah datang dan juga sudah berbagi ilmunya dengan sama-sama kita semua, ya. Dan untuk Kak Hanum Vine Meliza juga selaku konselor menyusui Komunitas Aceh Menyusui, terima kasih banyak Kak untuk ilmu yang sudah dibagikan. Ya, kami yang berterima kasih udah diundang di sini. Sama-sama kalau begitu, ya. Selamat kembali beraktivitas untuk dokter dan juga Kak Hanum, ya. Dan untuk Anda Syadaralun jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke program selanjutnya. Tetap stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.